Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apabila tidak tanya, maka kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Masuk ke rincian mad. Yang pertama, madud tabi'i. Madud tabi'i dibahas di poin pertama karena memang ini adalah akar dari seluruh mad yang ada. Akar dari seluruh mad yang ada. Kok nggak ada jazariyah? Terus kenapa emangnya kalau nggak ada jazariyah? Ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa nggak di jazariyah? Tanya ke Ibnu Jazari, kenapa nggak ditulis? Masalahnya Ibnu Jazari udah nggak ada, ya sudah, nggak usah dipusingkan. Jangan bertanya kenapa, karena nggak penting. Mau ada tidak ada dalam jazariyah, itu ada dalam kaidah tajwid. Selesai. Ya. Kita kan belajar jazariyah. Ya, belajar jazariyah bukan berarti fokus pada matanya saja. Kalau antum terlalu fokus pada matanya saja, sayang. Banyak hal yang ditinggalkan dalam tajwid. Banyak hal yang terlewat dalam tajwid. Sayang sekali. Memang ada sebagian orang ya, fokus. Ya, itu namanya bukan daurah tajwid mendalam. Itu hanya biasanya ya penjelasan ringkas muqaddimah jazariyah. Itu namanya penjelasan ringkas. Dia fokus pada matanya, silahkan. Tidak masalah. Makanya 2 hari juga selesai kan. Tapi sayang, nggak dapat apa-apa. Baik, kita ambil dari Tuhfatul Atfal lagi-lagi karena ini matan yang banyak digunakan, makanya kita nggak ngambil dari yang lain-lain, dari yang aneh-aneh begitulah. Selama ada Tuhfatul Atfal ya Tuhfatul Atfal aja. Beliau mengatakan Al-Imam Jazari wal maddu aslun wa fara'un lahu wasami awalan tabi'an wa hu ma la tawaqqufun sabab, yang tadi sudah dibacakan. Patokannya di sini. Wasami awalan tabi'iyan. Jadi mad asli disebut juga dengan tabi'i. Mad asli disebut juga dengan tabi. Apa cirinya? Mala tawaqqufun lahu ala sabab. Mad yang berdiri tanpa bergantung pada sebuah sebab. Jadi mad asli adalah mad yang tidak tergantung pada sebab. Baik itu hamzah atau sukun atau sebab-sebab ma'nawi. Mad asli disebut juga mad tabi'i karena cara membacanya sesuai dengan cara berbicara orang-orang Arab secara alami. Jadi kalau misalnya ada orang Arab manggil seseorang yang namanya Khalid, ya Khalid, ya segitulah mad asli yang asli. Jadi benar-benar sesuai dengan tabiat orang Arab. Memangnya orang Arab nggak bisa nambah lebih dari 2 harakat ya? Ya mungkin saja bisa, tapi pasti di luar keadaan normal. Contoh, lagi marah si Khalid gak datang-datang, ya Khalid, lebih dari 2 harakat, tapi itu di luar tabiat. Aslinya kalau manggil Khalid ya Khalid, segitu saja. Nggak ada orang Arab kalau dalam keadaan normal ya Khalid, nggak ada. Kecuali kalau lagi nasyid, kalau lagi marah, atau kalau lagi ingin menegaskan sesuatu, itu bebas. Kalau di percakapan sehari-hari nggak ada sebab. Yang pasti secara alamiah mereka hanya memanggilnya 2 harakat. Maka demikian pula membaca mad di dalam Al-Quran yang 2 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, 2 harakat. Tidak lebih dari itu. Kok ada qori yang baca lebih dari itu? Jangan ikutin. Kok ini syekh ini rekaman lebih, jangan ikutin. Udah selesai. Jangan diikutin. Semua amalan yang bertentangan dengan kaidah, semua amalan yang jelas bertentangan dengan kaidah, jangan diikuti dan jangan kita amalkan. Tapi kok para masyi begitu? Ya husnudon saja. Mungkin lupa, mungkin nggak sengaja. Udah. Jadi kita katakan itu telahan, tapi jangan mencelanya. Mad tabi'i terdiri dari 2 jenis. Yang pertama mad tabi'i kilmi, yang kedua mad tabi'i harfi. Apa itu mad tabi'i kilmi? Adalah mad asli yang terdapat pada kata. Cirinya apa? Madnya merupakan bagian asli dari kata tersebut. Madnya merupakan bagian asli dari kata tersebut. Kalau mad tabi'i harfi apa? Mad tabi'i yang terdapat pada huruf muqatta'ah. Mad tabi'i yang terdapat pada huruf muqatta'ah. Adapun dalam kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mad tabi'i kilmi saja, dan mad tabi'i harfi nanti akan kita bahas bersama bab mad lazim harfi. Jadi mad tabi'i kilmi apa? Mad yang huruf madnya itu adalah bagian asli dari kata tersebut. Baik
madnya tertulis atau tidak tertulis. Makanya tadi saya katakan hukum tidak terikat pada rosem. Hukum tidak terikat pada rosem. Mau rosemnya ada, mau rosemnya tidak ada, kalau secara qiraat pakai mad, baca mad. Rosem yang ngalah. Rosem yang ngalah. Tapi bukan berarti semuanya harus rosem yang ngalah, tidak. Rosem ini ngalahnya ihtimalan, ya. Syaratnya adalah ihtimalan. Memang bisa dibaca dengan cara itu. Contoh yang tertulis, yunadunak, alifnya ada, jelas rosemnya, wawnya juga ada, jelas rosemnya. Antara na dengan du sama-sama dua harokat. Yunadunak, silakan. Tidak berbeda. Enggak dibaca yunadunak atau sebaliknya yunadunak. Tidak. Di sini yang kedua, iya-nya juga ada rosemnya. Fasayakfikahumullah. Silakan. Fasayakfikahumullah. Iya. Baik, kemudian yang wawnya juga ada rosemnya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Begitu ya. Dan ada rosemnya tidak tertulis namun tetap dibaca mad. Contoh yang paling sering kita baca adalah Malik Yaumiddin. Ini rosemnya tidak ada alif. Biasanya nanti ada yang protes, itu kan ada alifnya kecil, itu namanya dobat, bukan rosem. Kami ulangi lagi, itu namanya dobat, bukan rosem. Dobat ini adanya belakangan. Dobat ini adanya belakangan. Terus kenapa kok kita berani-beraninya baca panjang padahal rosemnya nggak ada alif? Jawaban yang pertama, sanadnya sahih. Ada yang meriwayatkan dengan jalur periwayatan yang sahih. Ini alasan pertama. Alasan kedua apa? Alasan kedua adalah tulisan Malik memang bisa dibaca Malik. Tahu dari mana? Tahu dari kebiasaan orang-orang Arab. Di mana orang-orang Arab sering tidak menulis huruf mad. Maka jangan fokus pada tulisan, fokus pada qiraatan. Makanya disebut Al-Quran, bukan Al-Kitab. Nama aslinya kan Al-Quran. Walaupun Al-Kitab menjadi salah satu namanya. Tapi dia disebut Al-Quran. Kenapa? Karena menurut sebagian ulama berasal dari kata qara'a. Walaupun menurut Al-Imam Syafi'i, Al-Quran, kenapa namanya Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu adalah sebuah nama. Nggak berasal dari apa-apa. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i bacanya Al-Quran. Berasal dari apa? Pokoknya itu nama aja itu, Al-Quran. Nggak berasal dari mana-mana. Baik. Malik Yaumiddin kita baca panjang, maka Malik dibaca dua harakat. Maliki Yaumiddin. Silakan. Contoh yang ya-nya tidak tertulis, ini tentu saja konteksnya konteks wasol, karena kalau wakof nanti ketemu sebab sukun. Jadi untuk membuktikan atau untuk menunjukkan dia benar-benar tabi'i, kita praktekkan dengan nun dihidupkan ya. An-nabiyyina. Silakan. Baik. Kemudian juga ada yang wawnya tidak tertulis. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Baik tertulis atau tidak tertulis, selama madnya itu bagian asli dari kata tersebut, maka tergolong mad tabi'i atau mad asli, dibaca dua harakat, tidak kurang, tidak lebih. Mau waqaf, mau wasal, aslinya dua harakat. Sampai kapan? Sampai ketemu sukun atau ketemu hamzah. Berarti ketika waqaf tergantung, ya tergantung. Kalau ketemu sukun, dia menjadi mad arid li sukun. Kalau tidak bertemu sukun, tetap menjadi mad asli. Contohnya, wadduha, ketemu sukun tidak? Wadduha ketemu sukun nggak? Mad aslinya. Nggak ketemu sukun kan? Mad aslinya ini mad asli. Ha bertemu alif, mad asli.
dan alifnya tidak bertemu sukun, maka dia tetap dibaca 2 harakat. Wadduha, bukan dibaca 6 harakat. Wadduha. Kenapa 6 harakat? Itu kan waqaf. Tidak semua yang waqaf jadi arid li sukun. Arid li sukun itu kalau waqaf ketemu sukun. Ya. Karena ada sebagian orang, misalnya suhufi Ibrahim wa Musa, mau ruku kan, Allahu Akbar, padahal nggak ketemu sukun, tapi dia jadi arid, jadi lebih dari 2 harakat. Berarti itu namanya bukan mad arid lis sukun, itu namanya mad arid lir ruku'. Menjadi arid gara-gara mau ruku'. Bahkan yang lebih parah, ada sebagian orang yang mengira seluruh ayat itu ada madnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia mengira seluruh ayat pasti ada mad. Ini adalah kekeliruan. Kekeliruan. Jadi keliru pemahamannya. Baik. Memanjangkan mad asli lebih dari 2 harokat termasuk lahan. Termasuk lahan. Ini dulu yang penting kita catat. Jadi jangan sampai dilakukan. Namun lahannya tidak termasuk mengubah makna. Ia tidak haram, tapi aib kalau dia dibaca. Misal ada orang baca dengan sengaja Bismillahirrahmanirrahim. Mau dia orang yang sudah paham tajwid atau bahkan dia seorang ahli qiraat, jangan sampai jadi pembenaran gara-gara dia baca seperti itu. Terus kita karena pengen niru rekaman akhirnya baca begitu juga. Jangan. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau sebaliknya Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan diikuti. Walaupun dia imam besar, jangan diikuti. Lahan, jangan diikuti. Begitu. Adapun apabila mad asli tidak dibaca mad atau tidak ada madnya dibaca mad, maka termasuk kesalahan yang mengubah makna. Malik dibaca Malik, mengubah makna enggak? Malik dibaca Malik, mengubah makna enggak? Mengubah makna. Malik artinya memiliki atau pemilik. Malik pemilik. Siapapun orangnya bisa menjadi malik, bisa menjadi pemilik. Siapapun dia bisa menjadi malik, ya kan? Tapi kalau malik artinya raja. Raja itu berkaitan dengan kekuasaan, bukan dengan memiliki sesuatu, tapi berkaitan dengan kekuasaan, menguasai. Ada orang yang memiliki, tapi belum tentu menguasai. Dan menguasai tidak harus memiliki. Raja itu tidak memiliki harta rakyatnya, tapi menguasai. Yang memiliki harta siapa? Rakyat. Tapi raja menguasai semuanya. Itu namanya raja. Raja itu penguasa. Malik, pemilik. Malik, penguasa atau raja. Beda artinya. Maka kalau misalnya ada orang yang baca Malik Yaumiddin, artinya raja di hari akhir, Malik Yaumiddin artinya pemilik hari akhir. Hanya saja memang 2 cara baca ini sahih dari Nabi. Jadi boleh diamalkan, walaupun sebetulnya kalau dilihat dari satu sisi saja, termasuk lahan jali itu. Tapi karena ada riwayat yang sahih dari Nabi, maka dua-duanya boleh kita baca. Mau baca Malik Yaumiddin sahih, mau baca Malik Yaumiddin sahih, walaupun maknanya berbeda. Kalau dilihat dari makna, lebih agung mana? Malik atau Malik? Lebih agung pemilik atau lebih agung raja? Malik. Raja lebih besar. Baik. Tapi kalau hitungannya hitungan pahala, lebih banyak pahala yang mana? Malik 4 huruf, mim, alif, lam, kaf, 40 kebaikan. Kalau Malik 30 kebaikan. Jadi lebih baik baca panjang, lebih baik baca pendek. Makanya para ulama di Yaman mengatakan, kalau antum lagi sholat jadi imam, usahakan baca dua-duanya. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek, supaya dapat 2 kesunahan dari Nabi SAW yang memang kadang membaca panjang, kadang membaca pendek. Begitu. Jadi rakaat pertama untuk memperbanyak pahala,
dan memanjangkan lebih dari rakaat kedua. Rakaat kedua untuk mengurangi panjangnya daripada rakaat pertama dan juga untuk membuktikan keagungan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, seperti itu. Allahu taala a'lam. Tadi sudah kita bahas bahwa yang namanya huruf mad itu ada alif, ada waw, ada ya. Namun tidak semua alif, waw, dan ya berfungsi sebagai mad di dalam rosem. Makanya sekali lagi patokannya bukan rosem. Patokannya bukan rosem tapi qiraah. Buktinya apa? Buktinya ada tulisan yang ada alifnya tapi nggak dibaca mad. Ada tulisan yang ada wawnya tapi tidak dibaca mad. Oleh karena itu kemudian para ulama agar kita tidak salah baca memberi tanda baca pada huruf-huruf mad yang tidak dibaca mad. Yang pertama, antum harus bisa membedakan antara alif dengan hamzah wasal. Ketika antum melihat bentuk rosem alif, di atasnya ada kepala huruf shad, ini yang mirip kecebong, aslinya kepala huruf shad. Dipotong, jadi kepalanya saja namanya tanda silah. Kalau ada alif di atasnya ada kepala shad dan bukan dhammah, ini beda, bukan dhammah, maka dia sebetulnya bukan alif tapi hamzah wasal. Yang namanya hamzah wasal itu hanya berada di awal kata saja. Dan dia kalau dibaca di tengah maka tidak ada suaranya sama sekali. Tidak ada qiraah walaupun ada rosemnya. Maka di sini kita tidak memanjangkan mim gara-gara ketemu alif walaupun rosemnya mim ketemu alif. Akan tetapi kita cukup baca biasa saja tsummastawa. Loh, hamzahnya kemana? Hamzahnya hilang. Rosemnya ada, bacaannya tidak ada. Itulah hamzah wasal di tengah. Baru kalau kita tidak baca dari suma, sumanya nggak ada misalnya nih. Kita baca dari hamzah wasal, kita baca hamzah wasalnya istawa. Begitu. Begitu pula tanda sifar. Ada dua versi sifar nih, hati-hati. Yang pertama sifarnya mustadir. Apa mustadir? Bulat. Bulat. Lingkaran. Sifar itu artinya 0. 0 bulat, 0 lonjong. Begitulah gampangnya. Lingkaran bulat, lingkaran lonjong. Kalau lingkaran lonjong, lingkaran bukan? Bukan ya, dia oval. Gampangnya lingkaran dan oval. Untuk yang bulat, lingkaran, ini namanya sifar mustadir. Untuk yang oval, namanya sifar mustatil. Mustatil itu lonjong, oval. Apa maknanya kalau ada huruf yang diberi tanda sifar, maknanya mereka tidak terbaca. Contoh, ulaik. Terus ngapain itu si waw ada di situ kalau nggak bermanfaat? Ada manfaatnya tapi bukan manfaat mad. Manfaatnya manfaat rosem. Supaya apa? Supaya berbeda dengan kata yang lain. Contohnya apa? Ilaik. Zaman dulu tulisan ilaik begini. Apa hurufnya? Alif, lam, ya, kaf. Ulaik. Alif, lam, ya, kaf. Kalau nggak ada hurufnya sama nggak? Sama. Kenapa nggak dikasih harokat? Nah, zaman dulu orang belum kenal harokat. Zaman dulu orang belum kenal harokat. Maka untuk membedakan antara ilaik dengan ulaik ditambahin waw. Rosem. Untuk apa? Untuk menunjukkan dia hamzahnya didommahkan. Oh, berarti bukan ilaik, dia ulaik. Zaman sekarang udah ada dhammah, maka ditambahkan dhammah di sini. Terus kenapa kan udah ada dhammah itu wawnya kenapa nggak dihilangin aja? Kan gampang dengan manfaatnya. Yang namanya rosem Al-Quran itu wahyu. Tidak boleh mengurangi satu huruf dalam penulisan, juga tidak boleh menambahkan satu huruf dalam penulisan. Tidak boleh menambahkan satu huruf dalam penulisan, mengurangi satu huruf dalam penulisan. Sebagaimana kita juga tidak boleh menambahkan satu huruf dalam bacaan dan mengurangi satu huruf dalam bacaan. Nggak boleh, ya. Ini adalah wahyu. Begitu. Maka supaya orang-orang zaman sekarang nggak salah baca, diletakkanlah sifar mustadir. Maknanya apa mustadir?
Itu si waw cuma ada rosemnya, tapi jangan dianggap apa-apa. Tuktab la tuntoko. Tertulis tapi tidak terucap. Tuktab la tuntoko. Tertulis tapi tidak terucap. Baik, ini yang pertama, sifar mustadir, lingkarannya bulat. Terus apa bedanya itu dengan yang lonjong? Nah, kalau yang lonjong menandakan bahwa si alif ini masih terbaca kalau waqaf. Kalau waqaf kita baca panjang. Wala ana. Kenapa dibaca panjang? Ya emang begitu orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kalau menyebut ana artinya apa? Saya. Ana panjang. Tapi kalau dia diwasal, ana aktub, ana akul, ana muallim, ana mudarris, ana talib. Tidak dibaca panjang. Itu memang udah cara ngomongnya orang-orang Arab begitu. Si kata ana ini, kalau dia diwasalkan dengan kata lain, otomatis madnya hilang. Itu otomatis. Jangan ditanya kenapa. Jangan ditanya kenapa. Karena kalau tanya kenapa, jawabannya cuma satu. Apa itu? Riwayah. Dan kebiasaan orang-orang Arab. Begitu. Kenapa orang-orang Arab bacanya pendek kalau wasal? Ya nggak tahu. Itu kebiasaan lidah mereka. Sama seperti antum nanya ke orang-orang Bugis, kenapa kalau waqaf ditambah G huruf-huruf N itu? Mau makan apa? Makan ikan. Kamu sudah makan? Oh, tadi bisa makan. Kok ini kalau di akhir jadi makan? Ikan bakar, bukan ikan bakar. Makan ikan. Kenapa kalau waqaf ada G-nya? Ya nggak tahu, itu kebiasaan orang-orang Bugis. Ya. Sama seperti misalnya orang-orang apa? Ada yang contoh lain? Orang Jepang apa kalau Jepang? Ditambah sama kayak apa? Iya kah? Iya kah? Contohnya apa? Nippon, Nippon. Doraemon, Doraemon. Doraemon misalnya begitu. Tapi kalau di tengah nggak bisa juga. Nihongo, Nihongo nggak? Nihongo. Ya itulah, setiap bahasa itu punya karakteristik masing-masing. Setiap bahasa punya karakteristik masing-masing. Seperti misalnya teman-teman kita di Jawa, tulisan atau kita lah semua, bakso. Ada nggak yang ngomong bakso? Tulisannya apa? Ada K-nya. Kenapa K-nya nggak dibaca? Bahkan orang Indonesia bilangnya baso aja, baso. Itu dihadzaf itu kafnya. Rosemnya ada tapi nggak diucapkan. Tapi kalau Jawa itu diubah, diibdal jadi hamzah. Bakso. Diibdal jadi hamzah kan? Bakso. Orang Indonesia kebanyakan hadzaf, baso. Hadzaf aja, baso. Begitu. Ya antara rosem dengan pelafalan itu bisa berbeda-beda. Apalagi bahasa Inggris. Ada huruf O. Mereka bacanya apa huruf O? O. Kalau huruf N bacanya apa? N. Huruf E bacanya apa? I. Digabungin? One. Gimana ceritanya itu? O-N-I. One. Gimana ceritanya itu? Kan bingung. Ya. Ya itulah begitulah mereka. Begitu. Kita susah untuk mengungkapkan kenapa O nggak dibaca Oni. Kan O-N-I. Oni dong. Ini kenapa bacanya one? Begitu ya. Jadi nggak bisa kita. Kenapa sih orang-orang Barat bacanya one? Emang begitu cara baca mereka. Bisa. Ada lagi yang nanya begini, Ustaz, kenapa kok Hamzah namanya Hamzah bukan namanya A? Ya terserah orang Arab mau namainnya apa. Kan ba katanya suaranya kan B, jadi kan wajar kalau namanya ba. Ta suaranya ta, sa suaranya sa. Kenapa Hamzah namanya Hamzah bukan namanya A? Kan suaranya A. Ya kenapa orang Barat itu W dinamainnya W? Kenapa nggak namanya W aja? Kan suaranya W. Y itu kan Y. Kenapa nggak disebut Y aja? Malah namanya Y. Huruf apa ini? Y. Kenapa gitu kan akhirnya? Y. Ini huruf apa? Y. Kira kenapa? Ya,
Demikian pula orang-orang Arab. Di sini ada anak. Kok anak ini kalau misalnya berhenti jadi panjang? Anak. Ya emang begitu orang-orang Arab. Udah. Nggak usah ditanya gitu. Ditanya kenapa itu malah bikin antum bingung nantinya. Maka sebetulnya kalau belajar bahasa, belajar tajwid, belajar qiraat, pertanyaan yang paling penting itu bukan kenapa, tapi bagaimana. Karena kita belajar mempraktekkan gimana sih baca ini, gimana baca itu, gimana cara ucapnya ini. Adapun kenapa, ini bukan pertanyaan yang penting-penting amat dalam ilmu bahasa, juga dalam ilmu tajwid. Walaupun ya cukup banyak pertanyaan kenapa yang bisa kita jelaskan insya Allah. Akan tetapi tidak semuanya. Maka para ulama membedakan antara mustadir dengan mustatil. Kenapa? Karena yang mustatil ini ternyata menunjukkan si alif tidak ada ketika wasol, namun tetap ada ketika waqaf. Berarti misalnya ketika kita membaca lafaz qawariro, misalnya ada lafaz qawariro. Ini terbalik ya. Maksudnya qawariro saat waqaf dibaca ini. Tulisannya terbalik. Misalnya ada lafaz qawariro, alifnya apa ini? Mustadir, mustatil? Mustadir. Maka kalau waqaf, udah ini alif nggak dianggap sama sekali. Mau waqaf, mau wasol. Berarti kalau waqaf kayak gimana? Qawarir. Alifnya sudah benar-benar tidak dianggap. Pokoknya kalau mustadir itu nggak dianggap sama sekali dia. Kemudian kalau kalau yang mustatil, kita melihat misalnya qawariro. Kalau wasol, oke, dia tidak ada alifnya. Namun ketika waqaf tetap dianggap alifnya menjadi qawariro. Begitu ya. Dan ini kita baca qawariro bukan gara-gara ada alif mustatil, tapi alif mustatil ini ditambahkan gara-gara qiraat ketika waqafnya qawariro, jangan dibalik. Paham nggak? Gini, kenapa kita baca qawariro? Kenapa kita baca itu? Karena riwayatnya demikian, bukan karena ada sifar mustatilnya. Ada atau tidak ada sifar mustatilnya, kalau memang bacanya panjang ya panjang aja. Kenapa ditaruh sifar mustatil? Nah, ini gara-gara karena qiraatnya ketika waqaf qawariro, bukan dibalik. Bukan kita baca qawariro karena sifar mustatil, tapi para ulama meletakkan sifar mustatil karena cara bacanya qawariro. Begitu. Paham nggak? Jangan bolak-balik ya. Jadi kalau kita sudah fokus pada qiraat, ada atau tidak ada tanda baca, bacanya benar. Sama seperti waqaf. Kenapa waqaf di situ? Karena ada tanda baca. Oh, ini berarti waqafnya orang-orang awam. Waqafnya orang-orang awam berhenti karena ada tanda baca. Tapi waqafnya orang berilmu, kenapa waqaf di situ? Karena sudah selesai maknanya. Ada, tidak ada tanda baca, kita bisa waqaf, kita bisa wasal. Begitu. Ini adalah masalah sifar. Kemudian, di dalam mad tabi'i ada yang namanya mad tamkin. Ini masih bagian dari mad tabi'i. Kenapa dipisahkan? Jadi mereka adalah orang-orang spesial dalam grup mad tabi'i. Kenapa? Karena ternyata kadangkala ada sebagian orang yang tidak tepat dalam membacanya. Disebut tamkin untuk menjaga kesempurnaan bacaan. Tamkin itu dapat diartikan menguasai, ya. Jaya, berjaya. Kenapa mesti ditamkin, mesti dikuasai? Karena kadang orang tidak menyempurnakan madnya. Ini adalah bentuk mad tamkin yang pertama. Apa itu? Huruf mad bertemu huruf yang serupa dengannya. Qalu bertemu wahum. Alifnya jangan dianggap ya, dia sudah tidak ada. Karena sifarnya, lihat sifar mustadir di situ, para ulama menelaah sifar mustadir, dan ini alifnya alif pasal saja. Secara lafal nggak ada ya, secara lafal. Makanya para ulama nyimpennya mustadir. Jadi jangan dikatakan itu alif ketemu waw, enggak. Ini waw ketemu waw. Waw mad ketemu waw asli. Makanya para ulama nyimpennya sifar mustadir, bukan mustatil. Qalu bertemu wahum. Maka kita tidak boleh membaca qalu wahum. Jangan diidghamkan. Kita sudah bahas di bagian mithlain. Pengecualian mithlain. Amanu wa amilu. Jangan dibaca amanu wa amilu. Fi yaum. Jangan dibaca fi yaum. Alladhi yuwaswis. Jangan dibaca
alladzi yuwaswis. Begitu ya. Ini adalah bentuk mad tamkin yang pertama, atau mad asli yang mesti ditamkin. Jenis pertama. Memangnya ada jenis yang lain? Ada. Ada jenis mad asli lain yang juga mesti ditamkin. Apa itu? Ketika ya bertasydid bertemu ya mad. Huyyitum an-nabiyyina al-ummiyina illiyina. Ini semuanya mad asli karena huruf madnya bagian asli dari kata tersebut. Namun mereka tergolong mad tamkin karena mesti ditamkin dan banyak orang yang keliru dalam melafalkannya. Jadi mad tamkin ada dua versi. Ini versi yang kedua, ini versi yang pertama. Kalau di buku-buku bahasa Indonesia kayaknya kebanyakan yang ini. Jarang ngebahas yang tadi. Namun para ulama menyebutkan, ya ada yang nyebutin ini saja, ada yang nyebutin yang tadi saja, ada yang menyebutkan kedua-duanya. Jadi yang termasuk mad tamkin bisa keduanya. Namun mereka bukan mad yang terpisah dari mad asli ya. Mereka benar-benar mad asli, tapi mad asli yang butuh perlakuan khusus. Intinya begitu aja. Apakah ada tanyakan sampai di sini? Sampai mad tamkin. Fadhal Ustaz. Ustaz. Sebentar Ustaz, yang di Zoom di sini ada, silakan. Apakah tidak bermasalah kalau kita ketika sholat jadi imam membaca Malik Yaumiddin pendek, kembali kepada pemahaman makmum? Bermasalah atau tidak kembali kepada pemahaman makmum? Ya. Kalau misalnya antum khawatir menimbulkan fitnah, ya jangan dibaca dua-duanya. Baca Malik Yaumiddin panjang saja. Tapi kalau antum yakin makmum tidak bermasalah, silakan baca dua-duanya. Kalau memang butuh penjelasan terlebih dahulu, jelaskan terlebih dahulu sebelum membaca kedua-duanya. Ini kalau konteksnya melihat dari si bermasalah atau tidak, menimbulkan fitnah atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya masalah hukum, memangnya boleh ya? Kan kita baca hafs. Hafs itu baca panjang, maka jawabannya boleh. Kita boleh mencampur bacaan beberapa qiraat atau riwayat selama tidak rusak maknanya. Selama tidak rusak maknanya. Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu dalilnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Akan tetapi, kalau yang melakukannya ahli qiraat, itu aib menurut para ulama. Kalau yang melakukan campur baur qiraat dalam sekali bacaan itu adalah ahli qiraat, maka aib menurut para ulama. Namun bukan makruh, bukan haram. Baik. Silakan Ustazah Dwi, dipersilakan. Ya, syukran Ustaz. Ustaz, ini kan kita lagi belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar gitu ya Ustaz ya. Ya. Artinya, apakah tanda-tanda ini beserta hukum-hukumnya itu berlaku di luar ketika kita membaca Al-Quran? Seperti antum, itu kan anta, apa itu kan berarti nun mati ketemu tak, harus ikhfa, apakah di luar itu juga harus menyesuaikan? Satu. Kemudian ketika kita ketemu lafaz Allah yang lamnya itu adalah 2 harokat, apakah juga ketika takbir dalam bacaan sholat itu juga harus 2 harokat? Mengingat kita sering menemukan ketika kita berjamaah, imam itu memanjangkan lafaz Allah ini di lamnya itu lebih 2 harokat. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Ustaz Dwi bertanya bagaimana pengamalan tajwid di luar Al-Quran. Pengamalan tajwid di luar Al-Quran ini tidak terikat. Sesuatu di luar Al-Quran tidak terikat tajwid seperti yang pernah kita bahas di awal pertemuan. Di bab apa? Bab Mabadi' ilmu tajwid. Di awal pertemuan ketika kita bahas Mabadi' ilmu tajwid, maka di situ ada yang namanya maudhu', objek bahasan tajwid. Objek bahasan tajwid hanya membahas apa? Kalamullah. Makanya tadi sudah disampaikan, atau dulu sudah disampaikan, maka ketika kita mempelajari ilmu tajwid, kita tidak akan membahas hadis, kita tidak akan membahas lafaz azan, kita tidak akan membahas lafaz kitab kuning, kita tidak akan membahas lafaz-lafaz di luar Al-Quran. Kenapa? Karena yang terikat dengan tajwid yang sempurna hanya Al-Quran saja. Ya, hanya Al-Quran saja, bukan selain Al-Quran. Bahkan kitabullah selain Al-Quran tidak terikat tajwid. Injil nggak terikat tajwid, walaupun Injilnya berbahasa Arab. Walaupun Injilnya berbahasa Arab.
Taurat, misalnya ada yang bahasa Arab, perjanjian lama pakai bahasa Arab, enggak terikat tajwid. Ya. Zabur misalnya pakai bahasa Arab, tidak terikat tajwid. Jadi tidak ada yang terikat dengan tajwid sempurna kecuali Al-Qur'an saja. Kalau pertanyaannya boleh tidak menyempurnakan tajwid di luar Al-Qur'an, itu tidak masalah. Silakan. Begitu. Lalu kalau di luar Al-Quran bagaimana? Kalau di luar Al-Quran, itu cukup satu yang penting dijaga, jangan pernah membaca sampai merusak makna. Intinya itu saja. Jangankan kitab hadis ya, berbicara sehari-hari saja, kalau kita merusak makna, pasti bikin orang bingung. Ya, apalagi kalau kita baca kitab, apalagi kalau kita baca hadis. Jadi intinya jangan sampai mengubah atau merusak makna saja. Bahkan sebetulnya hakikat yang wajib diamalkan dalam baca Al-Quran, yang fardu ain dalam baca Al-Quran, itu hanya yang berkaitan dengan kerusakan makna saja. Kesempurnaan tajwid dalam baca Al-Quran itu sunnah, bukan fardu ain. Kesempurnaan tajwid dalam membaca Al-Quran itu sunnah, bukan fardu. Yang fardu itu hanya yang berkaitan dengan makna. Hanya yang berkaitan dengan makna. Nah, kalau kita menyempurnakan tajwid di luar Al-Quran, itu tidak ada pahala kesunahan. Biasa saja, boleh saja, jaiz. Kita mau baca hadis misalnya, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, silahkan. Mau baca anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, silahkan. Ya. Innamal a'malu binniyat, silahkan. Mau baca innamal a'malu binniyat juga silahkan. Pahalanya sama. Pahala baca hadis. Ya. Kalau dalam Al-Quran, ketika kita menyempurnakan tajwidnya, ya, maka mendapatkan pahala sunnah. Maka mendapatkan pahala sunnah. Jadi kalau misalnya ada orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar, silahkan. Allahu Akbar, dipersilakan juga. Tidak masalah. Karena tidak merusak makna. Tapi kalau bacanya Allahu Akbar, merusak makna. Merusak makna. Jadi yang penting jangan mengubah makna. Kenapa merusak makna? Karena kalau hamzahnya dipanjangkan, bukan menyatakan Allah Maha Besar, tapi mempertanyakan atau menanyakan. Apakah Allah Maha Besar? Atau misalnya kafnya diganti qaf. Allahu Akbar. Akbar itu kalau nggak salah dari kata qabr, kuburan berarti kan ya. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai mengubah makna. Jangan sampai mengubah. Yang jadi masalah begini, orang Indonesia nggak tahu mana yang mengubah makna, mana yang tidak mengubah makna. Orang Indonesia nggak tahu antara ha dan kha bisa merusak makna. Orang Indonesia nggak tahu perbedaan antara tasydid tanpa tasydid bisa mengubah makna. Makanya buat orang Indonesia mendingan belajar tajwid aja secara sempurna. Begitu. Karena orang Indonesia nggak tahu mana yang mengubah makna, mana yang nggak mau. Tapi kalau orang Arab nggak perlu belajar tajwid juga nggak apa-apa. Karena mereka tahu maknanya. Namun mereka kalau tidak mengamalkan tajwid saat baca Al-Quran, maka tidak dapat pahala. Jadi, kesempurnaan tajwid ini sunnah diamalkan ketika baca Al-Quran. Adapun di luar Al-Quran semuanya jaiz, mubah saja, tidak mendapat pahala. Bahkan sebagian kaidah-kaidah tajwid kalau diamalkan dalam percakapan sehari-hari malah jadi aneh, karena tidak biasa diamalkan. Misal, kalau kita baca Al-Quran pasti mentahsin bacaan kan, pasti ada irama yang muncul dengan sendirinya. Coba baca ayat tersebut atau baca basmalah. Silakan baca basmalah. Kita pasti otomatis begini. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada orang baca. Coba baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Pasti otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis dengan iramanya masing-masing. Tapi kalau ngomong sehari-hari enggak ada. Yang misalnya baca atau menyatakan atau mengatakan bertanya kepada seorang, min aina anta ya akhi. Enggak ada. Bahkan jangankan mengiramakan, di gunahnya ditahan saja. Min aina ant. Ini orang Arab aneh dengernya. Betul ikhfa'nya bahasa Arab, tapi memanjangkan gunahnya bukan bahasa Arab, itu bahasa Al-Quran. Memanjangkan gunah itu murni bahasa Al-Quran. Orang Arab aneh kalau misalnya antum nanya, min aina anta ya akhi? Ngapain dipanjangin kata mereka? Begitu ya. Seperti itu. Jadi tidak semua
pengamalan tajwid yang sempurna ini kita amalkan di luar Al-Quran. Bisa diamalkan. Walaupun secara umum ya boleh-boleh. Silakan saja kalau mau ya. Namun yang pasti tidak mendapatkan pahala sunnah. Karena yang sunnah adalah hanya ketika membaca Al-Quran saja. Wallahu ta'ala. Syukran Ustaz. Afwan. Untuk an-nabiyyin mat tabi'i atau mat tamkin. Mat tamkin itu bagian dari tabi'i, bukan sesuatu yang terpisah. Ini penting, ya. Jadi mat tamkin itu semuanya mad tabi'i. Hanya dia mad tabi'i yang butuh perlakuan khusus. Mad tabi'i yang butuh dijaga lebih dari mad tabi'i yang lain. Begitu ya? Seperti itu. Baik. Kalau di mushaf Indonesia bagaimana mengetahui hamzah wasal? Belajar bahasa Arab. Tidak ada cara untuk mengetahui hamzah wasal dalam mushaf Indonesia kecuali belajar bahasa Arab. Karena mushaf Indonesia tidak memiliki tanda khusus untuk hamzah wasal. Makanya kalau misalnya mau, antum boleh protes ke Kemenag. Silakan. Bikin surat terbuka. Ubah tanda baca hamzah wasal di mushaf Kemenag. Silakan. Begitu. Apa makna mustadir? Mustatil. Mustadir artinya bulat. Mustatil artinya oval, lonjong. Khair, hakada. Ini penjelasan mad tabi'i. Apakah ada tanyakan lagi? Dipersilakan. Sudah setengah 12 ya. Baik, kalau demikian, apabila tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini, sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekeliruan dan ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.